hari ini, kalian diharapkan mampu untuk memahami konsep resonansi bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih resonansi bunyi itu? Resonansi bunyi merupakan suatu peristiwa ikut bergetarnya suatu benda yang diakibatkan oleh getaran benda lain akibat sumber bunyi. Berdasarkan hal tersebut, banyak sekali contoh dari penerapan resonansi bunyi. Ada yang tahu nggak contoh resonansi bunyi dalam kehidupan sehari-hari? Saya Bu tahu. Silakan Dina untuk menjawab. Baik Bu, menurut saya itu contoh resonansi bunyi itu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada alat musik kayak gitar, suling, terus benda, piano, biola juga. Ya, betul sekali Dina. Baik, terima kasih Dina atas jawabannya. Selain hal tersebut, ada lagi nggak contoh lain dari penerapan resonansi bunyi dalam kehidupan sehari-hari? Saya Bu. Iya, silakan Putri. Nah, contoh lain dari resonansi bunyi yaitu suara beduk yang sedang ditabuh, kaca rumah yang bergetar akibat tersentak yang cukup nyaring, dan suara penyanyi opera yang dapat memecahkan gelas karena getarannya. Ya, tepat sekali Dina. Terima kasih atas jawabannya. Jadi, banyak sekali ya contoh penerapan resonansi bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena kalian sudah mengetahui contoh-contoh dari resonansi bunyi dalam kehidupan sehari-hari, sekarang kita masuk pada pembahasan sifat-sifat resonansi bunyi. Adapun sifat resonansi bunyi antara lain, yang pertama yakni mampu menggetarkan benda-benda lain yang memiliki frekuensi yang sama. Yang kedua yakni mampu mengamplifikasi atau memperbesar frekuensi bunyi sehingga bunyi lebih terdengar nyaring ataupun jelas. Dan yang ketiga atau yang terakhir yakni mampu merambat dalam zat padat maupun udara. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Bu. Baik anak-anak, sekarang kita masuk kepada syarat terjadinya resonansi bunyi. Adapun syarat terjadinya resonansi bunyi yakni yang pertama harus ada sumber bunyi atau benda lain yang menghasilkan getaran. Yang kedua yakni memiliki medium perambatan gelombang bunyi. Yang ketiga yakni memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi alami benda lain selain sumber bunyi. Dan yang terakhir atau yang keempat yakni harus ada benda lain selain sumber bunyi. Baik anak-anak, sekarang Ibu minta kalian berdiskusi dengan membuat 3 kelompok. Nah, setiap kelompok beranggotakan 2 orang ya. Ibu pilih kelompoknya, kelompok yang pertama Dina dan juga Vika, kelompok kedua Lutfia dan juga Jessica, dan kelompok yang terakhir yakni Nazwa dan juga Lala. Nah, untuk topik pembahasannya, Ibu akan memberikan LKPD mengenai permasalahan resonansi bunyi. Nah, jika nanti sudah selesai, bisa tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya tadi ya. Baik Bu. Bagus, silahkan dilanjutkan ya. Baik Bu. Baik, sudah lengkap. Bagus. Baik, bagus sekali. Adakah yang ditanyakan? Tidak ada Bu. Baik, nanti jika ada yang ditanyakan, silakan maju ke depan ya. Baik Bu. Baik anak-anak, karena waktu sudah habis, silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik Bu. Oke, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, hasil diskusi kami yaitu 1 hour later. Baik, terima kasih. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Kira-kira dari kelompok lain mungkin ada tanggapan?
Iya, silahkan. Menurut saya setuju dengan pendapat kelompok 1 terkait permasalahan mengenai resonansi bunyi. Baik, terima kasih Lala atas pendapatnya. Bagaimana Jessica? Tanggapan kamu mengenai presentasi yang dipaparkan oleh temannya tadi? Apa ya, Bu? Diletakkan dulu ya HP-nya Jessica. Kita fokus pada pembelajaran hari ini. Ya, Bu. Baik anak-anak, coba sekarang kalian kumpul lagi dengan teman kelompoknya yang tadi. Masih ingat kan teman kelompoknya tadi? Ingat Masih, Bu. Nah, sekarang Ibu ada bahan diskusi lagi tentang 3 permasalahan dalam resonansi bunyi. Coba kalian diskusikan ya. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ditanyakan? Ada Ibu. Ya, silakan. Bagaimana resonansi itu mempengaruhi tinggi rendahnya bunyi yang dihasilkan pada pipa organa? Nah, tinggi rendahnya bunyi yang dihasilkan oleh pipa organa itu kalian tahu bergantung pada apa? Tergantung sama panjang sama frekuensinya, Bu. Nah, iya betul. Jadi, ketika udara ditiupkan, kolam udara di dalam pipa itu bergetar pada frekuensi yang tertentu. Pipa yang lebih panjang menghasilkan frekuensi resonansi yang lebih rendah, sehingga menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Sementara pipa yang lebih pendek menghasilkan frekuensi yang lebih tinggi, yang menghasilkan bunyi yang lebih tinggi pula. Ini adalah bagaimana resonansi mempengaruhi nada pada musik. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Baik, silakan dilanjutkan. Baik, Bu. Baik anak-anak, karena waktu sudah habis, silakan lembar yang Ibu kasih tadi dikumpulkan ke depan. Baik, Bu. Baik, terima kasih. Ya, Bu. Baik anak-anak, terima kasih.